Komputermu makin lama makin lelet ya? Coba deh periksa dulu temporary cache-nya. Di Mac, kamu bisa mencet kombinasi tombol Command plus Shift plus G di home screen. Command window akan langsung muncul, dan kamu bisa masuk ke folder khusus sesuai pilihanmu. Dari situ, ketik simbol tilde, /library, /caches. Jadi simbol tilde ini menandakan home foldermu ya. Jendela yang ngebuka akan nunjukin banyak file dan folder dari berbagai aplikasi yang pernah kamu pakai. Nah, kamu perlu ngecek ukuran foldernya. Kalau kurang dari 1 GB, berarti komputermu masih aman. Tapi kalau ukurannya sampai 3 GB atau lebih, hapus aja semua filenya. Atau minimal yang makan banyak ruang penyimpanan. File di folder cache sebetulnya cuma mempercepat proses di aplikasi tertentu dan seringnya nggak terlalu diperlukan. Jadi, kamu bisa ngehapus file ini biar Mac-mu makin ngebut. Di komputer Windows, pencet tombol Windows plus S untuk ngebuka search bar. Lalu ketik %. Folder tab ini akan nampilin semua file aplikasi sementara yang tersimpan. Sekali lagi, cek ukurannya, dan kalau terlalu besar, hapus aja. Komputermu juga bisa super lemot karena kebanyakan program langsung aktif saat startup. Pada Windows, tekan Ctrl plus Shift plus Escape untuk ngebuka Task Manager. Lalu, buka tab Startup dan pilih program yang mau kamu luncurkan bareng sistem. Pada Mac OS, buka System Preference, klik Users dan Groups, lalu pilih usermu. Setelah itu, klik tab Item Login. Dari sini, kamu bisa ngehapus atau ngumpetin aplikasi startup. Tapi sebelum nyoba langkah ini, sebaiknya riset dulu ya. Beberapa proses di situ kemungkinan masih diperlukan oleh program third party yang udah kamu install. Kombinasi tombol ini pasti berguna banget deh. Kalau kamu sering keganggu sama dock di MacBook, buat ngilangin panel dock, tekan Command plus Option plus D. Dan untuk memunculkannya, tinggal klik lagi aja. Kamu pengen bikin logo Apple secara instan di editor teksmu? Gampang, tekan tombol Option plus Shift plus K. Tapi cara ini cuma berfungsi di layout keyboard bahasa Inggris ya. Kamu juga bisa nyalain fungsi dikte pengetikan di Windows dan Mac OS loh. Kalau di Mac, kamu bisa masuk ke System Preference, Keyboard, dan Dictation. Tapi kalau di Windows, Dictation diinstal dari Ease of Access, kemudian Speech. Dan saat mau mendikte teks, kamu bisa langsung mencet tombol Windows plus H. Waduh, program yang lagi kamu pakai tiba-tiba nge-freeze dan gak mau ngerespon tuh. Kamu langsung ngasih boom klik sambil ngomel-ngomel. Tenang, ada beberapa cara buat mengatasinya kok. Kamu bisa pakai tombol Ctrl plus Shift plus Escape. Setelah muncul jendela Task Manager, klik pada program yang bikin nge-lag, lalu tekan End Task. Pada Mac, tekan tombol Command plus Alt plus Escape. Buka aplikasi yang kamu perlukan, kemudian tekan tombol Windows plus panah ke kiri. Setelah itu, buka aplikasi lain dan klik tombol Windows plus panah ke kanan. Wah, monitormu langsung bisa nampilin 2 jendela sekaligus tuh. Nulis paper sambil ngecek referensinya langsung bisa lebih gampang kan? Mau ngedit foto sambil nonton video sisi terang? Bisa banget. Kombinasi tombol Windows dan tanda plus atau minus bisa buat ngezoom item sesuai posisi kursor. Kalau di Mac OS, kamu bisa ngaktifin fungsi yang sama dengan mencet tombol Alt, Command, dan plus. Kalau kamu mau ngaktifin Bluetooth, nyambungin perangkat di jaringan, memakai PC sebagai hotspot Wi-Fi, ngaktifin notifikasi, atau menjalankan berbagai fungsi lain di Windows baru, cari aja di Action Center. Untuk membukanya, tekan tombol Windows plus A secara bersamaan. Nah, kalau di Mac, kamu bisa ngaktifin Notification Centermu di pojok kanan atas. Pas kamu lagi ngecek teks panjang, waktumu bisa kebuang banyak cuma buat ngehapus tulisan, karena backspace-nya nggak bisa ngehapus satu kata sekaligus. Ada cara praktisnya kok. Untuk menghapus kata per kata, pencet aja tombol Ctrl dan Backspace di komputer Windows. Kalau di Mac OS, pencet tombol Command plus Backspace. Untuk browsing internet tanpa ngebuka banyak tab di setiap kata kuncinya, tulis aja kata OR di antara kata kuncimu. Misalnya, kamu bisa ngetik kamus OR terjemahan di Google Search. Pastiin OR-nya ditulis dalam huruf kapital ya. Saat kamu lagi nyari info di internet, tiba-tiba semua tab pentingnya langsung ketutup tuh. Gimana dong?
tekan aja tombol Ctrl plus Shift plus T. Dan kalau kamu pakai Mac, kamu bisa pakai kombinasi tombol Command plus Shift plus T. Kalau kamu mau masuk ke situs web tapi ogah ngasih tahu alamat IP-mu, buka aja Google Translate, lalu pilih selain bahasa Inggris dan ketik alamat URL tujuanmu di sebelah kiri jendela. Setelah itu, klik tautan yang muncul di bagian Translation. Kamu bisa bikin screenshot dengan berbagai cara, tapi developer macOS juga nambahin fitur recording function yang bisa ngerekam area yang dipilih, ngedit thumbnail, dan nyetel pengatur waktu. Semua fungsi ini bisa dibuka dengan kombinasi tombol Command plus Shift plus 5. Semisal kamu lagi sibuk ngeriset seharian tapi harus ngerjain tugas lain dulu, bolak-balik buka tab dan jendela baru cuma bakal ngerusak alur kerjamu. Jadi, kamu perlu desktop baru yang masih bersih. Nah, untuk melakukannya, tekan tombol Windows plus Ctrl plus D atau Ctrl plus panah ke atas kalau kamu pengguna Mac. Desktop barumu udah siap dipakai. Kalau mau kembali, pencet tombol Windows plus Ctrl dan tombol Ctrl di Mac. Dengan begini, kamu bisa beralih ke semua desktop virtual yang kamu buat dengan tombol panah kiri dan kanan. Setelah tugas keduamu selesai dan desktopnya nggak dipakai lagi, kamu bisa menutupnya dengan menekan tombol Windows plus Ctrl plus F4. Di Mac, tekan tombol Option, lalu klik tanda X di pojok kanan atas ruang desktop untuk menutupnya. Kamu jarang pakai tombol Win di PC Windowsmu ya? Kalau dipencet sendiri, fungsinya memang cuma buat ngebuka menu utama. Tapi kalau dikombinasikan dengan tombol lain, fungsinya ada seabrek loh. Win plus M, D, bisa meminimize semua jendela dan ngebuka desktop. Win plus E bisa ngebuka Explorer secara cepat. Dengan mencet Win plus R, jendela Run bakal ngebuka. Dan di sini kamu bisa ngebuka program, file, folder, atau halaman web. Nah, kalau kamu mencet Win plus L, kamu bisa ngebuka kunci desktop secara cepat, tapi kamu harus punya kata sandi akunnya. Developer macOS juga nambahin fitur mantul bernama Smart Folders. Folder ini adalah filter file khusus yang bikin kerjamu lebih cepat dan efisien. Semisal saat kamu lagi ngerjain banyak tugas soal astronomi, file, dokumen, foto, dan tabelnya pasti nyecer di komputermu. Nah, Smart Folder bisa membantumu buat ngumpulin semua dokumen ini cuma dengan beberapa klik di satu tempat. Di jendela Finder, tekan tombol Command plus Option plus N, lalu masukin kriteria pencariannya. Misalnya, file bernama bintang atau foto yang dibuat selama periode waktu tertentu. macOS juga nyediain banyak filter. Smart Folder ini bisa ngumpulin semua filemu di satu tempat. Dengan begini, kamu bisa memfilter unduhan, dokumen, foto, musik, dan masih banyak lagi. Di macOS, tombol uniknya terdiri dari Command dan kombinasi mantul lainnya. Command plus panah ke atas atau bawah bisa nge-scroll ke atas dan ke bawah halaman web secara instan. Command plus 1, 2, atau 3 bisa dipakai untuk pindah-pindah tab di browsermu. Command plus 1 akan membawamu ke tab pertama. Command plus 2 ke tab kedua, dan seterusnya. Command plus H bisa langsung ngumpetin semua jendela yang terbuka dari aplikasi yang sedang aktif. Command plus Shift plus T langsung ngebuka tab terakhir yang ditutup di browser. Kamu juga bisa pakai cara tercepat buat ngeblokir akses ke MacBookmu dengan mencet Command plus Control plus Key.